Ya, di malam hari ini kita juga kumpulkan sejumlah pertanyaan dari rekan-rekan netizen ataupun juga yang sudah berkomentar di Instagram Arah Angin TVRI. Kita akan baca satu persatu apa yang kemudian menjadi pertanyaan, nanti mungkin bisa dijawab oleh sejumlah narasumber. Yang pertama adalah dari Pink Lilak Gex, ini ada apa yang harus dibenahi agar sekolah dasar jadi pilihan utama dari orang tua. Nah, itu salah satu pertanyaan yang kemudian next untuk pertanyaan selanjutnya kita himpun dari Susan Vian 99, nasib guru gimana nih kalau murid sedikit? Nah, nanti kita mencoba untuk jawabnya. Dari Prof. Cecep terlebih dahulu, silakan Prof. Ya, terima kasih, ini respon bagus ya. Jadi gimana sih sekolah supaya diminati kan? Ya. Kalau kita bandingkan sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta ya yang melebihi standar unggul, sekolah swasta banyak diburu kan. Artinya apa? Artinya ini soal standar. Ya, kalau sekolah itu bagus, mau di pelosok, mau di mana dikejar tuh. Betul. Ya, mau biaya berapapun ya ditebak tuh, gitu. Tapi kalaupun sekolah dekat, standarnya minimal, ya ditinggalkan sekarang itu. Ya, jadi ini bukan soal negeri swasta, bukan soal jauh, soal dekat. Ini bagaimana standarisasi sekolah untuk menjadi unggul. Jadi saya punya pandangan, jangan dihilangkan sekolah-sekolah unggul itu. Justru diperbanyak sekolah-sekolah unggul itu. Sekolah-sekolah Garuda, itu ya, yang kemudian mau salah sekolah satunya Garuda, pemerintah. mau sekolah lain, mau sekolah apapun labelnya, itu kita dorong. Nah, sekolah yang biasa yang selama ini standar reguler, itu harus ditingkatkan. Jadi pemerintah daerah harus punya yang disebut dengan redesign ya. Bagaimana sih sekolah-sekolah kita itu menjadi unggul, standar unggul. Ya, misalnya dari gedung. Sekarang kan disparitas sangat tinggi. Ada sekolah negeri yang relatif unggul, ada yang biasa-biasa saja. Ya, belum lagi antar daerah, antar provinsi. Jadi bisa dibayangkan kalau semua se-Indonesia ya relatif sama keunggulan-keunggulan itu, maka PPDB yang tadi disinggung oleh Bang Satriawan itu, ya misalnya soal zonasi atau domisili, sekarang itu sudah bukan eranya nanti itu. Kenapa? Karena mau yang jauh yang dekat kan standarnya sama. Standarnya sama. Ya orang pasti berduyun-duyun ke yang dekat kok. Kalau standar sama seperti kita kalau membeli barang. Artinya Anda harap sistem zonasi ini dihapuskan begitu untuk kemudian? Ya, dengan sendirinya. Prof. Tanpa ada aturan itu pun orang akan berzonasi dirinya. Kenapa? Karena kan tadi standar sama. Tapi saya mau contohkan, beli barang. Barangnya sama, harganya sama. Kualitas sama ya. Mau di toko yang dekat atau yang jauh? Logikanya orang kan ya toko dekat aja, ngapain harus jauh-jauh? Butuh waktu, butuh tenaga. Sama sekolah juga gitu, kalau standarnya sama. Misalnya ya, kualitas gedungnya relatif sama tuh. Ya, dari SD, SMP, SMA, terus fasilitasnya relatif sama. Kualitas gurunya relatif sama, pembiayaannya relatif sama. Terus ngapain sekolah yang jauh-jauh? Jadi nggak usah dizonasi juga, orang akan menjonasikan dirinya. Gitu. Pertanyaan kedua tadi sudah terjawab sebetulnya dari Mas Satriawan, tapi menambahkan apa yang kemudian tadi sudah diungkapkan Mbak Caca juga? Iya, tentu berbicara harapan juga ya ke depan gitu. Yang pertama adalah ada yang luput dari diskusi kita, termasuk dari diskusi publik. Bagaimana pelayanan pemenuhan hak-hak anak ketika anak itu mendaftar cuma satu orang di kelas itu, di sekolah itu, cuma 2 orang. Nah, jangan sampai luput nih kita. Mentang-mentang anak yang daftar di sekolah itu cuma 2 orang, 3 orang sebagai murid baru ya. Apalagi saya melihat ada yang 1 orang bahkan, jadi gurunya mengajar 1 orang murid saja gitu. Nah, saya pikir tetap pemenuhan hak-hak anak itu harus menjadi komitmen para guru, kepala sekolah, dinas pendidikan gitu ya, termasuk pemerintah pusat gitu. Itu satu. Ketika ada kasus seperti tadi artinya harus apa yang dilakukan? Tetap saya pikir tetap harus mengajar, Prof. Cecep ya. Jangan sampai walaupun muridnya cuma 1 orang, terus guru kemudian mohon maaf ya gitu, tidak memenuhi hak-hak murid, mengabaikannya, atau jangan sampai juga murid kelas 1 digabung nanti dengan kelas 2 atau digabung dengan kelas 3, ini ngomongin SD ya gitu. Jangan sampai, karena kebutuhan anak di kelas 1 itu relatif berbeda gitu ya, walaupun fasenya sama di kurikulum sekarang gitu. Fase A itu, jadi kita luput berbicara itu. Jadi saya berharap guru-guru tetap memberikan pelayanan optimal terhadap anak-anak walaupun satu kelasnya 1. Yang perlu diisi adalah misalnya dari aspek sosial, emosional. Ada loh anak yang merasa dia itu sendiri dan akhirnya takut bersosialisasi sama kakak kelasnya. Dia cuma sendiri 1 angkatan, bayangin gitu ya. Nah, atau 2 orang gitu di 1 angkatannya. Kemudian juga yang harus diisi adalah pelayanan mereka secara psikologi, secara konten-konten pembelajaran. Nah, yang kedua tentu kita apresiasi kepada Kemdikbudrismen atau pemerintah pusat dalam hal ini merespon sekarang. Karena ini masalah
5 tahun, ya kan sejak tahun 2021 dalam catatan kami, Oke. ya kan dan kemarin-kemarin mungkin luput. Ya. Nah sekarang baru direspon secara cepat, meskipun harus berdasarkan kajian analisis, bukan karena viral based policy, Oke. tapi karena tadi ya karena kajian tadi yang mendalam gitu. Ya, apresiasi kepada pemerintah, Mbak Caca. Artinya kita tunggu apa yang kemudian menjadi solusi ke depan terkait dengan bangku-bangku kosong sekolah negeri ini. Yang kemudian tadi menjadi masukan dari Prof. Cecep tadi dikatakan harusnya nih standarisasi dari sekolah-sekolah lain ini juga bisa menjadi sekolah-sekolah unggulan seperti sekolah-sekolah Garuda. Artinya harus lebih banyak juga sekolah Garuda atau mungkin standarisasinya juga harus naik seperti sekolah-sekolah Garuda nih, Mbak Caca. Itu masukan dari Prof. Cecep. Silakan responnya. Iya, mungkin saya ingin menutup juga ya dalam diskusi ini, mari kita objektif melihat sesuatu. Betul ada case sekolah yang kosong, muridnya sedikit, betul kita harus membenahi sekolah-sekolah yang dikatakan kualitasnya ini sedikit tidak baik atau mungkin kalah dengan sekolah-sekolah swasta yang berbayar tadi. Tapi mari kita lihat bahwa banyak sekali sekolah-sekolah negeri itu memang menjadi pilihan dari orang tua. Jadi beberapa bulan yang lalu saya mampir main-main Jaya ke SD 0203 Lewi Batu Bogor. Itu dari kota Bogor, perjalanan sekitar 1,5 jam. Saya datang setahun sebelumnya hingga setahun setelahnya. Jadi sebelum direvitalisasi, sebelum dapat digitalisasi, sampai kemudian sudah diberikan papan pintar itu atau papan interaktif digital, bahkan juga sudah dibenahi sekolahnya. Ini sekolah keren banget, bahkan lebih keren dari sekolah saya SD waktu dulu. Bahkan saya bertanya-tanya dengan orang tua murid yang ada di sana, mereka senang sekali, mereka bangga sekali menyekolahkan anaknya di sana. Ini baru satu sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang sudah direvitalisasi oleh pemerintah, yang sudah dibagusin sekolahnya, kamar mandinya, diberikan lab, diberikan papan digital interaktif, anaknya semakin semangat sekolah, gurunya semakin semangat belajar. Yang menjadi PR adalah bagaimana pemerataan. Jadi berikan kepercayaan kepada pemerintah, segala kritik dan masukan dan kejadian-kejadian yang ada saat ini kami ambil, kami terima, kami kurasi, kami cari solusinya sesegera mungkin, dan Bakom nanti akan juga bersama dengan Kementerian Kemendikbudrismen dan juga Kemendagri untuk mengatasi permasalahan ini. Begitu Jaya. Oke, kita kawal tentunya bersama-sama, tidak aja kinerja dari pemerintah, tapi juga Prof. Cecep dan juga Bang Satriawan juga bersama-sama, bersama dengan Bakom, pemerintah artinya untuk kemudian kita juga media mengawal secara bersama-sama. Tadi PR-nya adalah pemerataan. Mbak Caca sudah katakan, pemerataan singkat dan saja. kualitas. Pemerataan dan kualitas, singkat saja terkait dengan ini. Apa yang kemudian harus dilakukan lebih lanjut terkait dengan pemerataan dan kualitas dari pemerintah yang belum dilakukan mungkin? Saya kira harus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah hari ini. Karena tadi banyak kebijakan di pusat ya yang kemudian di daerah belum terlalu signifikan. Oke. Oleh karena itu koordinasi, sinkronisasi itu penting. Baik. Ya, dan tadi sekolah-sekolah unggulan yang Mbak Caca ungkapkan itu dibuat grand design mau berapa tahun di mana gitu ya, sehingga misalnya 5 tahun Pak Prabowo ini tuntas semua gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa terwujud dengan cepat. Itu harapan kita bersama-sama. Ya. Singkat saja Bang Satriawan terkait dengan tadi pemerataan dan juga kualitas, singkat saja. Iya, tentu harus ada mutu ya yang penting. Kalau tidak mutu mati gitu kan. Dalam konteks kita berpikir perbaikan-perbaikan dari sistem pendidikan kita ke depan. Sekolah-sekolah juga mesti seperti itu. Dan yang penting saya tetap berharap kepada guru-guru kita di daerah, meskipun anak muridnya cuma 1 atau 2, guru tetap semangat, tetap berorientasi untuk melayani, memenuhi hak-hak anak didik kita sebagai generasi emas Indonesia 2045. Oke, terima kasih Bang Satriawan sudah bergabung. Prof. Cecep terima kasih sudah bergabung langsung dari Bandung. Mbak Caca terima kasih kesempatannya, kita kapan-kapan diskusi di studio bergabung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Demikianlah Dialog Arah Angin TVRI, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa dan juga rumah sepak bola dunia untuk Indonesia. Akhir kata, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih banyak.